Kita ikut informasi pertama. Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kota Palembang sejak pukul 1 siang tadi, menyebabkan sejumlah kawasan dan jalan di protokol terendam banjir. Berikut laporan dari reporter kami, TVRI Sumatera Selatan, Syarifah Adawiyah. Ya saudara, hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur kota Palembang sejak pukul 1 siang tadi mengakibatkan sejumlah jalan protokol di kota Palembang terendam banjir. Salah satunya ialah lokasi di mana saya berdiri, yakni di Jalan Angkatan 45. Sepanjang Jalan Angkatan 45 ini dari mulai jalan di belokan PS Mall hingga ke arah Simpang 5 DPRD, itu jalannya terendam banjir hingga ketinggian lutut orang dewasa. Nah, banjir ini juga mengakibatkan sejumlah kendaraan, khususnya roda 2 ini mogok karena mati mesin dan juga membuat kemacetan di sepanjang jalan ini. Nah, bagi Anda yang ingin melintasi jalan atau yang ingin ke arah Simpang DPRD melalui Jalan Angkatan 45, diimbau untuk mencari alternatif lain karena lokasi di sini memang sangat tidak bisa dilalui karena macet dan juga tentunya banjir. Demikian laporan dari Syarifah dan Afifah, kembali ke studio. Cuaca ekstrim yang melanda saat ini membuat nelayan asal Sumatera Selatan mengungkapkan masa jeda tidak melaut lebih lama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Salah seorang nelayan asal Palembang, Susanto, mengatakan gelombang tinggi hingga 5 meter di perairan Natuna, Kepulauan Riau, tempat mereka biasa melaut, sudah terjadi sejak bulan November. Susanto menjelaskan, kondisi ini membuat sebagian anak buah kapal asal Jawa memilih pulang kampung, dan sebagian lagi menetap di Palembang untuk menjaga atau memperbaiki kapal. Ada pula dari nelayan beralih bekerja di kapal-kapal ikan yang beroperasi di perairan Papua, karena gelombang laut di sana relatif tidak setinggi di Natuna. Ombak kan 3 meter, udah cek laut lagi. Nah, 2 bulan. Dan kapal lagi perbaikan. Angguran lagi perbaikan pipa, mesin. Ikan pada buruk semua, perbaikan ke batasan Natuna. Kurangnya tangkapan ikan sejak 10 tahun terakhir sehingga memaksa nelayan Palembang harus berlayar hingga ke Kepulauan Riau. Namun upaya itu pun sulit karena gelombang laut yang demikian tinggi bukan hanya terjadi di saat musim angin barat. Andiam Said, TVRI Sumsel melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Pali. Warga mengeluhkan kondisi jalan lintas Kecamatan Antar Purun Penungkal menuju Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali rusak dan berlumpur. Sebagai bentuk protes warga dengan rusaknya jalan ini, terlihat sejumlah warga menangkap ikan di dalam kubangan air berlumpur di jalan penghubung Kecamatan Penungkal menuju Kecamatan Tanah Abang, Desa Purun. Seorang warga Desa Purun, Joko Sadewo, menuturkan kerusakan jalan ini sudah lama dan ada 10 titik kerusakan. Kondisi ini sangat mengganggu aktivitas warga. Seperti yang kita lihat sendiri bahwa kondisi jalan Purun Tanah Abang memang sudah sangat mengkhawatirkan. Setidaknya ada 10 titik di ruas jalan tersebut yang memang kondisinya sudah sangat parah. Oleh karenanya sebagai warga setempat dan juga pengendara, kami berharap kiranya pemerintah dapat segera memperbaiki jalan tersebut sehingga tidak menjadi hambatan lagi untuk mobilitas para pengendara. Menanggapi kerusakan jalan ini, pemerintah akan melakukan perbaikan sementara dan akan menganggarkan pada anggaran perubahan 2022 atau di tahun 2023. Cek di kegiatan di 2022 bahwa kegiatan penganggaran kegiatan tersebut belum ada. Jadi untuk peningkatan jalan tersebut mungkin kami akan anggarkan kalau tidak di anggaran perubahan 2022 di anggaran tahun 2023. Warga berharap perbaikan kerusakan jalan segera terrealisasi. Muhammad Suniawan, TVRI Sumsel melaporkan. Informasi selanjutnya dari Kabupaten Ogan Ilir. Sejumlah titik jalan menuju komplek perkantoran Tanjung Senai Indralaya tergenang air. Para pengendara yang melintas harus hati-hati ketika melintasi jalan ini. Akibat hujan deras dengan intensitas tinggi dalam kurun waktu 2 pekan terakhir, mengakibatkan sejumlah titik di ruas jalan menuju komplek perkantoran Pemkab Ogan Ilir Terpadu, Tanjung Senai Indralaya tergenang air. Para pengendara yang melintas pun, baik motor ataupun mobil, harus berhati-hati. Karena antara jalan yang tergenang banjir dengan rawa-rawa yang luas dan dalam di sampingnya hampir sama. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi pengguna jalan.
karena ancaman serius kendaraan bisa tenggelam, seperti yang terjadi baru-baru ini di lokasi tersebut. Saat ini sejumlah orang telah memasang tanda pembatas antara jalan dan rawa-rawa sebagai rambu-rambu bagi para pengguna jalan. Pak, ini titik banjir di sini yang tergenang berapa banyak, Pak? Ada sampai 6 titik. Ya, kalau ini hujan deras memang ini jalan di sini bisa putus, Pak? Kayaknya bisa, Pak. Soalnya banjir kan naik terus, Pak. Pak, harapannya Pak dikasih pembatas jalan seperti itu, Pak, supaya pengendara bisa lewat, Pak? Bisa? Ya, harapannya seperti itu, Pak. Bagusnya, Pak. Kasih ditinggiin lagi tanahnya gitu, Pak. Diimbau bagi para pengguna jalan yang melintas di sepanjang jalan menuju komplek perkantoran Pemkab OI terpadu untuk tidak melintas di malam hari karena penerangan yang kurang dan sangat berbahaya bila debit air meninggi. Yudi Gromiko, TVRI Sumsel melaporkan.